Sekda itu. Ya, saya pernah menyampaikan hak sekda itu ada tunjangan jabatan, fasilitas jabatan, fasilitas seperti kendaraan dinas, ya kan, tunjangan jabatan seperti tunjangan kinerja atau TPP. Termasuk ajudan juga sebelumnya ada ya. Ajudan. Kalau Ajudan sudah ready. Kalau di total kebutuhan anggaran untuk hak sekda ini berapa sih, Pak? Ya, kalau per bulannya mungkin kalau untuk tunjangan TPP aja kurang lebih lah ya, hampir mendekati 40 sampai dengan 50 juta. 40 tunjangan aja ya? Iya, tunjangan dan gaji. Mulai kapan Pak menerima hak-haknya itu? Mulai ini kan tanggal 21 secara peraturan keuangan, berarti mulai dihitungnya per kalau dia fasilitas yang lain, ajudan, kendaraan dinas mulai hari ini sih. Tapi kalau untuk gaji dan tunjangan itu dihitungnya setiap mulai tanggal 1. Ya, 1 bulan penuh baru keluar tunjangan. Kalau beliau dapat fasilitas rumah dinas nggak? Sekda sebetulnya Kabupaten Serang punya fasilitas rumah dinas buat sekda, wakil bupati dan bupati ada gitu ya. Tinggal beliau mau pakai atau tidak. Cuman kan rumahnya dinas sudah nggak ada kan sekarang? Ya, Itu gimana alternatifnya? ya tidak harus pakai rumah dinas. Nggak harus atau sewa atau gimana? Tidak ada kewajiban. Itu kewajiban. Rumah dinas ya gimana kemampuan daerah dan fasilitas yang ada di daerah itu mah apa sih namanya, sebuah fasilitasi yang dapat ya, bukan kewajiban. Yang penting esensinya adalah kinerjanya sekda itu ya, dan fasilitas-fasilitasnya. Untuk pengisian yang lain Pak gimana Pak? Insya Allah sesuai arahan Bupati dan Kassekda tadi. Nah, setelah ini kami langsung menyusun strategi perencanaan untuk yang pertama adalah penataan yang jabatan eselon 2 yang lainnya kosong. Kalau usulan untuk paruh waktu gimana Pak? Ya, tadi malam tadi pagi karena aplikasinya ngedown, ya Kabupaten Serang masih 300 lagi yang belum terinput. Tapi per jam subuh lah ya, mendekati fajar sekitar jam 3-an keluar surat dari Kemenpan itu dilakukan perpanjangan masa penginputan sampai tanggal 25 Agustus. Insya Allah 6.168 honorer yang terdata di Badan Kepegawaian Negara dan yang sudah mengikuti seleksi P3K tahun gelombang 1 2024, gelombang 2 2025 semuanya atas kebijakan Bupati diusulkan menjadi P3K paruh waktu sambil nanti menunggu kebijakan setiap tahun berikutnya adalah pengangkatan penuh waktunya bertahap sesuai dengan kemampuan. Kalau honornya berapa Pak paruh waktu itu? Berdasarkan Kepmenpan 16 2025, honor tenaga P3K paruh waktu itu minimal sama dengan honor yang diterima saat dia menjadi honor. Seperti itu. Hanya berubah status saja berarti ya? Hanya berubah status, dapat nomor induk pegawai sebagai P3K. Pak, tadi dari Ya. Baik, untuk mengejar manajemen talenta 20% ASN untuk di asesmen, alhamdulillah kan jumlah ASN kita 10.300. Jadi manajemen ASN itu ada 12 tools yang harus dipenuhi. Di antara toolsnya yang ke-12 itu adalah asesmen pegawai minimal 20%. Kita sudah 2.800, di 2024 800 orang, di tahun 2025 ini 2.000 orang. Artinya kalau dari 10.300 presentasinya sudah mencapai 20%. 20%-nya kan 2.000 ya. Nah, toolsnya manajemen talenta dari asesmen sudah. Nanti tahap kedua adalah harus ada komitmen antara kepala daerah dengan BKN menandatangan kesepakatan untuk menerapkan manajemen talenta. Dalam waktu dekat nanti kami sounding ke BKN dari waktu jadwal ibu juga untuk penerapan manajemen talenta. Mudah-mudahan aplikasi dan yang lainnya dari 12 tool itu ada aplikasi juga. Nah, aplikasinya kita belum memiliki, mudah-mudahan dapat gratisan dari BKN. Gitu. Nah, kalaupun nggak gratisan, BKN akan mengarahkan ke kabupaten kota mana yang mudah dan cepat bisa dilaksanakan. Contoh, per tanggal hari ini Tasik lagi launching manajemen talenta kota Tasik. Ya, kalau misalkan BKN kata kepala BKN itu mudah replikasi aja aplikasi kota Tasikmalaya, kita ke sana replikasi terapkan di Kabupaten Serang gitu. Kita koordinasi dengan IT Tasik. Nah, itu nanti kita hasil nota kesepahaman dengan BKN nanti disampaikan oleh BKN pakai aplikasi daerah mana yang mudah dan bisa dilaksanakan oleh Kabupaten Serang, karena
tidak semua aplikasi daerah itu sesuai dan cocok dilaksanakan oleh pemerintah daerah masing-masing terkait juga pertimbangannya biaya dan yang lainnya. Kalau terlalu sulit mungkin tidak direkomendasikan. Tapi kemarin kami sudah koordinasi ke berbagai daerah yang katanya info terbaru yang hari ini launching di Kota Tasikmalaya mudah-mudahan bisa kita pilih. Kalau yang open bidding nanti ada berapa ya? Yang akan open bidding? 6 berarti open bidding. Karena yang kosong tadinya 5 ditambah ini karena Pak Jaldi promosi jadi sekda berarti ada kekosongan 1 jadi 6 jabatan eselon 2 kosong. Targetnya tahun ini apa? Seperti arahan Ibu Bupati, karena kita ingin bergerak cepat mewujudkan visi misi Ibu Bupati ya dengan Pak Sekda tadi arahannya kita kejar lagi. Sebelum open bidding ada pergeseran Itu yang menjadi materi bahasan kami antara setelah Pak Sekda dilantik Pak Jaldi dengan Ibu Bupati, nanti kita rapat tim penilai kinerja akan memutuskan perencanaannya apakah akan terjadi mutasi terlebih dahulu atau langsung gas open bidding. Artinya yang kosong ini tentu juga yang akan di open bidding. Yes, nanti setelah hasil rapat bersama tim penilai kinerja, Bupati dan Pak Sekda memutuskan apakah harus mutasi dulu atau gas langsung open bidding. Selain jabatan eselon 2 yang masih kosong apa? Ya di bawahnya ada eselon 3 eselon 3 misalkan per hari ini hampir 18 eselon 3 kosong. Eselon 4-nya di bawahnya itu kurang lebih ada sekitar 40-an yang kosong. Jadi total mungkin sekitar 58 sampai 56 ini jabatan eselon 3 eselon 4 kumulasi setengah kosong. Yang eselon 3 itu apa? Kebaikan camat atau kabin? Camat hanya ada satu, Camat Ciruas ya yang kosong, Camat Jawilan 2. Nah, nanti sebentar lagi Camat Kerajinan juga kosong. Berarti camat cuma 3 yang kosong, sisanya kepala bagian dan sekretaris. Nah, Paspim misalkan kosong, ya kan. Terus sekretaris Pol PP kosong dan sekretaris lainnya. Sisanya para kepala bidang. Ini masih diperhatikan berarti ya? Jabatan Ya, sebelum ada pejabat terpilihnya pasti kita PLT-kan dan sekarang sudah berjalan efektif dan efisien.